Perkenalkan, nama saya Raka Jati Permana dari kelas MJ236 Program Studi S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada video kali ini saya akan membahas tugas dengan tema Estetika Humanisme, Leadership, Seni dan Gaya Kepemimpinan. Sebuah opini pribadi tentang bagaimana kepemimpinan dapat dipandang sebagai seni dalam memahami dan menggerakkan manusia. Pertama-tama mari kita bahas dulu sebenarnya apa itu kepemimpinan dan kenapa saya menyebutnya sebagai sebuah seni. Kepemimpinan itu bukan sekedar soal jabatan atau memenang formal semata. Lebih dari itu, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, menginspirasi orang lain agar bisa mencapai tujuan bersama. Ini adalah sebuah relasional yang menuntut kepekaan terhadap manusia, situasi, dan makna di baliknya. Nah, ada 4 alasan kenapa saya melihat kepemimpinan sebagai sebuah seni. Yang pertama, tidak ada formula tunggal. Setiap pemimpin meracik gaya dan pendekatannya masing-masing. Yang kedua, kepemimpinan menuntut intuisi, rasa, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan konteks, bukan cuma logika teknik semata. Yang ketiga, hasilnya dinilai harmoni dan dampak yang ditimbulkan bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan. Dan yang keempat, kemampuan ini terus dilatih dan disempurnakan sepanjang pengalaman, persis seperti seorang seniman mengasah keahliannya. Selanjutnya, mari kita lihat 4 gaya kepemimpinan umum yang dikenal. Yang pertama, gaya autokratis, di mana keputusan terpusat pada pemimpin. Gaya ini cepat dan tegas, cocok digunakan dalam situasi darurat. Yang kedua, gaya demokratis. Gaya ini melibatkan partisipasi tim, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan kreativitas bersama. Yang ketiga, gaya laissez-faire atau gaya bebas. Pemimpin memberi otonomi penuh kepada tim. Gaya ini efektif kalau timnya sudah matang dan mandiri. Dan yang keempat adalah gaya transformasional. Gaya ini berfokus pada menginspirasi visi bersama dan mendorong pertumbuhan setiap anggota tim. Keempat gaya ini punya konteks penggunanya masing-masing dan tidak ada yang mutlak yang paling benar. Nah, di bagian ini saya akan menyampaikan opini pribadi saya. Seperti kutipan yang saya pegang, pemimpin terbaik bukan yang paling banyak bicara, melainkan yang paling banyak mendengar lalu bertindak dengan keberanian. Saya sendiri lebih condong pada gaya kepemimpinan transformasional dengan 3 alasan utama. Yang pertama, gaya ini berfokus pada pertumbuhan orang, bukan sekedar mengejar hasil jangka pendek. Yang kedua, saya percaya bahwa empati adalah fondasi dari kepemimpinan yang baik. Kecerdasan emosional memungkinkan seseorang pemimpin membaca kebutuhan timnya sebelum ia memberi arahan. Dan ketiga, saya percaya gaya kepemimpinan yang ideal itu adalah fleksibel sesuai konteks, bukan gaya yang kaku dan tetap, melainkan yang mampu beradaptasi terhadap situasi dan orang yang dihadapi. Menariknya, seni memimpin ini tidak hanya terlihat pada tokoh-tokoh besar saja. Ia juga hadir dalam momen-momen kecil sehari-hari, seperti cara seorang ketua kelompok menengahi konflik atau cara seorang senior membimbing juniornya dengan sabar. Sebagai contoh konkret, bayangkan ada konflik pembagian tugas dalam sebuah kelompok kerja. Pendekatan yang humanis di sini adalah mendengarkan setiap pihak yang terlibat, mencari titik temu bersama, bukan memaksakan keputusan secara sepihak. Nilai humanistik yang terkandung di dalamnya adalah menghormati martabat dan suara setiap individu dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulan, saya ingin menegaskan bahwa kepemimpinan adalah seni yang hidup. Ia dibentuk oleh empati, keberanian, dan kepekaan terhadap manusia. Gaya kepemimpinan boleh berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, tetapi esensinya tetap sama, memanusiakan orang yang dipimpin. Demikian presentasi dari saya mengenai estetika humanisme leadership. Terima kasih.